Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita awali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Pendeta Agus Wianto. Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Kita bersyukur karena pagi ini kita masih bisa berjumpa dalam persekutuan doa pagi. Sebelum memulai persekutuan doa pagi, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kalau pagi ini kami diperkenankan Tuhan berjumpa secara online dengan sahabat-sahabat kami dalam persekutuan doa pagi. Mohon kiranya Tuhan berkenan memberkati kehidupan kami dengan firman Tuhan yang akan kami renungkan. Buatlah hati dan akal budi kami terbuka untuk firman Tuhan, agar hidup kami dituntun oleh Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk menguraikan firman Tuhan. Berikanlah hamba-Mu kuasa dan hikmat dari Tuhan, agar hamba-Mu dapat memberitakan firman Tuhan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian dari NKB 85 bait 1 dan 2, Karena Kasih-Nya, bersama Bapak Octavianus Eman. Sahabat Kristus, mari kita membaca firman Tuhan dari Matius 26 ayat 39. Saya akan membacakan untuk kita semua. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, mempergumulkan dan melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Hosiana. Sahabat Kristus yang setia, adakah orang yang tidak pernah menawar ketika berbelanja? Mestinya ada banyak orang yang tidak menawar, terutama kalau belanja di minimarket. Tapi kalau belanja di pasar tradisional,
Apakah tidak menawar? Tentu saja menawar, karena itu sudah jadi budaya. Kalau naik taksi, baik online maupun biasa, apakah menawar? Tentu saja tidak. Bagaimana kalau naik becak? Apakah menawar? Pasti menawar, karena itu sudah biasa terjadi. Sahabat, Tuhan Yesus pun pernah menawar. Ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Coba kalau kita baca ulang ayat tadi, Tuhan Yesus mengatakan demikian, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Bukankah ini Tuhan Yesus sedang menawar? Mengapa Tuhan Yesus menawar? Apa yang sedang ditawar Tuhan Yesus? Tuhan Yesus sedang menawar penderitaan. Hari itu hari Kamis. Hari itu Tuhan Yesus akan ditangkap. Hari itu adalah hari di mana Tuhan Yesus akan memulai sebuah perjalanan penderitaan. Kalau kita tahu bahwa kita akan menderita, kira-kira apakah kita tidak akan menawar? Coba, kalau kita sakit dan dokter mengatakan pada tanggal sekian, jam sekian harus operasi. Apakah kita tidak mencoba menawar? Kalau boleh, Tuhan memberi mujizat supaya tidak perlu menjalani operasi. Kira-kira betul atau betul? Sahabat, Tuhan Yesus sudah mengetahui bahwa penderitaan yang bakal dia alami akan sangat berat dan mengerikan. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa penderitaan itu berujung kematian. Maka sangat wajar kalau Tuhan Yesus menawar. Kalau boleh tidak perlu menderita, apalagi harus mengalami kematian. Bukankah itu sama seperti kita ketika kita sakit? Kalau bisa tidak perlu menjalani operasi. Sahabat, suatu ketika istri saya tanya, kenapa untuk menebus dosa umat manusia Tuhan Yesus harus menderita dan mati? Apakah tidak ada cara lain? Bukankah Allah Maha Kuasa? Kalau Allah mengatakan, sudah dosamu semua diampuni, bukankah semuanya sudah beres? Sahabat, sebetulnya ini pertanyaan yang sangat sulit dijawab. Karena berarti saya harus mengetahui pikiran Allah. Bagaimana saya bisa menjangkau pikiran Allah, padahal pikiran saya ini sangat terbatas? Sahabat, setidaknya dengan pengertian yang terbatas, kita bisa melihat beberapa ayat Alkitab. Seperti misalnya yang tertulis dalam Yesaya 53 ayat 4 yang mengatakan begini. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Atau 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian juga dalam 1 Petrus 2 ayat 24 yang mengatakan begini. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sahabat, beberapa ayat ini memberi gambaran kepada kita bahwa untuk menebus dosa umat manusia, Tuhan Yesus harus menggantikan tempat manusia. Menjalani hukuman akibat dosa yang seharusnya dijalani oleh manusia. Oleh sebab itulah Tuhan Yesus harus menderita menggantikan tempat manusia. Begitu berat dan ngerinya penderitaan hingga kematian yang harus dijalani Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mencoba menawar. Akan tetapi yang harus kita ingat adalah bahwa Tuhan Yesus tidak memaksakan kehendaknya ketika dia menawar. Dalam kalimat doanya Tuhan Yesus mengatakan begini.
Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Kenapa Tuhan Yesus tidak memaksa? Kenapa Tuhan Yesus pasrah saja kepada kehendak Bapa? Apakah Tuhan Yesus tidak beriman karena doa-doanya tidak memaksa? Jawabannya cukup dengan satu kata, ketaatan. Tuhan Yesus taat kepada kehendak Bapa. Apapun yang dikehendaki Bapa, sekalipun berat, mengerikan, pahit, dan menyakitkan. Namun selama itu kehendak Bapa, Tuhan Yesus akan menerima dan menjalaninya dengan taat. Mengapa Tuhan Yesus taat? Apakah layak manusia yang berdosa ini ditebus melalui cara yang berat, mengerikan, dan menyakitkan ini? Jawabannya juga cukup dengan satu kata, kasih. Karena Tuhan Yesus mengasihi umat manusia. Karena Tuhan Yesus mengasihi sahabat semua dan saya. Karena kasihnya, Tuhan Yesus taat sekalipun harus menderita. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita juga mengasihi Tuhan Yesus? Apakah kita berani taat kepada Tuhan Yesus sekalipun berat, menderita, pahit, dan menyakitkan? Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita tetap taat dan setia dalam mengikut Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Selamat menyambut Jumat Agung dan Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sahabat Kristus yang setia, mari kita bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami renungkan pagi ini. Melalui pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani, kami diajar agar kami juga menjadi pengikut Tuhan Yesus yang taat dan setia, serta selalu membalas kasih Tuhan Yesus dengan mengasihi Tuhan Yesus. Tolonglah kami Tuhan, agar kami dapat melakukannya dengan hati yang mengasihi Tuhan Yesus. Saat ini kami masih ingin terus berdoa untuk upaya penghentian pandemi yang terjadi, khususnya di Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati upaya vaksinasi yang telah dilakukan secara bertahap, agar melalui vaksinasi masyarakat bisa mendapatkan kekebalan, sehingga bila seluruh masyarakat bisa mendapatkan kekebalan, penularan virus corona bisa dihentikan. Demikian juga dengan upaya melalui ketaatan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Kiranya melalui ketaatan menjalankan protokol kesehatan, penyebaran virus corona juga dapat segera dihentikan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pelaksanaan kebaktian Kamis Putih nanti malam, kebaktian Jumat Agung dan perjamuan kudus besok sore, kebaktian Sabtu Sunyi dan kebaktian Paskah. Kiranya Tuhan berkenan menolong agar semua hamba Tuhan yang melayani dapat menjalankan pelayanannya dengan baik dan mengasihi Tuhan, sehingga semua pelayanan dapat berjalan dengan lancar. Ya Tuhan, tolonglah sahabat-sahabat kami yang sakit dan lanjut usia. Berikanlah kepada mereka yang sakit kesembuhan. Berikanlah kepada yang lanjut usia kekuatan. Berikanlah kekuatan iman agar mereka selalu bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan, sehingga hidup mereka selalu bersukacita. Bapa Surgawi, kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Berkatilah para pimpinan bangsa kami agar dapat menjalankan tugas dengan bijaksana dan takut akan Tuhan. Lindungilah bangsa Indonesia agar selalu aman, tenteram, dan damai sejahtera. Bapa Surgawi, kami menyerahkan perjalanan hidup kami hari ini ke dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Mohon kiranya Tuhan berkenan memberi kesehatan kepada kami semua, memberkati pekerjaan kami, memberkati studi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Sahabat Kristus yang setia, doa pagi telah selesai. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan selalu ikuti protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.